Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satrio Putra dengan NIM 2024 04022. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mendemokan hasil kerja saya, yaitu dari tema 10 atau modul 10 yang saya dapatkan terkait sniffing, spoofing, dan session hijacking. Dan saya mengambil tema yaitu perancangan dan uji coba serangan man in the middle atau MITM berbasis ARP spoofing pada jaringan virtual berbasis bridge untuk eksploitasi session hijacking dan rekomendasi mitigasi keamanan sesi. Nah, adanya laporan ini dibuat yaitu untuk mewanti-wanti gitu atau mengedukasikan gitu kepada pengguna-pengguna yang asal masuk saja ke jaringan wifi publik gitu tanpa tahu ada individu yang sedikit tidak bertanggung jawab gitu. Nah, di sini mungkin sebelum ke implementasinya saya akan memberikan sedikit teori yang akan dikerjakan setelahnya. Nah, jadi ada sniffing yang pertama. Sniffing itu adalah program yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis protokol data yang melintas pada sebuah komputer. Nah, artinya di sini orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini akan mencoba untuk mengsniff atau memantau gitu jaringan protokol yang ada di sebuah jaringan yang sama gitu. Katakanlah kalian masuk ke jaringan yang sama gitu di sini. Nah, itu mereka akan mudah gitu, lebih mudah lagi. Nah, lalu katakanlah ini adalah gambaran sederhananya. Jadi ada yang pertama itu saya akan menggunakan Ubuntu desktop. Yang kedua ada Ubuntu server dan yang ketiga ada Kali Linux. Nah, di sini Ubuntu desktop itu sebagai kliennya yang akan menyambung ke server gitu. Nah, dan Kali Linux-nya itu sebagai attacker tentunya. Nah, di sini ada yang kedua, setelah si attacker ini paham gitu atau tahu IP apa aja yang ada di dalam sebuah jaringan lokal tersebut, dia akan menentukan targetnya gitu. Katakanlah attacker itu sudah menentukan targetnya yaitu IP 147 ini katakanlah ya. Nah, 147 ini yang menjadi target dari si attacker tersebut. Nah, lalu ini adalah yang kedua itu setelah target tahu bahwa yang akan ditargetkan itu adalah Ubuntu desktop dan IP-nya sudah tahu, dia akan lanjut ke tahap kedua yaitu spoofing. Spoofing itu adalah dia itu seperti mencoba untuk masuk ke jaringan antara klien dengan server. Nah, pertama ini yang terjadi adalah sniffing. Si attacker ini paham gitu bahwa si klien ini sedang berinteraksi dengan si server tersebut. Setelah itu kemudian attacker menjalankan program yang namanya spoofing, yang dimana attacker akan bertindak sebagai host yang dilewati antara klien dan server. Mudahnya si attacker ini mencoba atau memposisikan dirinya di antara klien dengan server. Nah, itu yang dinamakan man in the middle atau MITM. Yang kita sebut MITM itu seperti ini. Jadi si attacker ini mencoba atau seolah-olah gitu, dia itu ada di antara klien dan server. Jadi ketika si kliennya ini mencoba untuk entah login atau bagaimana ke server, secara tidak langsung dia akan melewati si attacker terlebih dahulu, dan itu tanpa diketahui oleh si klien tersebut. Nah, mungkin seperti itu spoofing. Lalu ada arrow spoofing juga, itu sama. Nah, terus ada session hijacking gitu. Nah, jadi yang ketiga itu adalah session hijacking. Nah, session hijacking adalah jenis serangan keamanan jaringan di mana attacker mengambil alih sesi komunikasi antara klien dengan server dengan attacker sebagai Kali Linux yang mana merupakan sistem operasi berbasis Debian atau Kali Linux ya. Nah, jadi ketika attacker itu sudah ada di tengah-tengah, dia akan mudah gitu untuk mengambil alih atau mengeksploitasi si target tersebut. Nah, mungkin langsung saja ya ke
Jadi untuk melakukan langkah-langkah yang sebelumnya saya sudah bilang, kita perlu ketahui dulu bahwa di sini kita menggunakan jaringan bridge, yang mana kita harus tahu dulu atau mengkonfigurasinya terlebih dahulu untuk step-step jaringan yang ada. Untuk mengkonfigurasinya cukup mudah aja. Jadi kita cek dulu gitu, si jaringan ini ada di kita cek dulu. Oke, di 50. Oh, nah di sini langsung aja sudo aja deh. Kita sudo nano 50. Nah, jadi di sini untuk mengkonfigurasi bridge, jadi yang harus diganti itu seperti ini, di network, ethernet, NS33, DHCP-nya jadi true, versinya 2. Jika sudah, kita save aja, ctrl-O, ctrl-X. Nah, di sini kita IPR, kita cek dulu bahwa dia udah dapat belum. Nah, dia udah dapat 100.128. Untuk yang klien sama, kita masuk dulu ke sudosu, masukkan password, lalu dia cd tc netplan 00. Dia pakai yang YAML ya, cat 01. Oh iya, dia pakai nano 50 01. Nah, dia pakai yang ini sama gitu ya, kayak tadi. Jika udah dikonfigurasi seperti ini, maka otomatis gitu dia akan mendapatkan IP yang sama tuh. Dia dapat 100.129. Yang klien, yang Ubuntu server, dan yang Kali Linux dia sedikit berbeda karena dia Debian, nggak kayak yang tadi. Di sini dia menggunakan sudo dulu, masuk, terus nano etc network, di network interface. Nah, sini dia cukup mudah ya, lebih mudah malah. Dia pakai kayak ini aja. Setelah udah semua IPA saja. Nah, di sini dia tahu bahwa dia udah dapat IP nih 127. Nah, di sini kita coba untuk mengeping gitu. Apakah dia terhubung satu sama lain gitu. 126 kayaknya. 128 ini 128. Nah, oke, dia masuk ya. Jika sudah, kita ketahui bahwa mereka ini sudah memiliki IP dan sudah siap gitu. Oke, di sini mereka karena sudah mendapatkan IP-nya, di sini kita akan mencoba untuk menginstal gitu, dulu apa yang diperlukan gitu. Langkah pertamanya itu kita akan melakukan update dulu, pt update. Oke, tadi cukup lama ya. Setelah itu kita akan melakukan tools gitu. Kita akan menginstal tools yang akan kita gunakan. Sudah apt install ethercap graphical wireshark
telnet pin3 tcp ini. Nah, di sini sudah terinstall semua gitu ya, artinya sudah siap digunakan. Nah, oke, jadi selanjutnya adalah kita akan melakukan percobaan ARP spoofing. Kita akan membuka ethercap min-g. Nah, di sini dia akan membuka tampilan seperti ini dan langsung klik saja ini. Di sini kita akan melihat host terlebih dahulu, host list, dan kita scan dulu agar hostnya ini muncul gitu ya. Nah, karena sudah muncul, kita cek dulu ya, ini IP mereka ini apa aja. Coba kita dari klien dulu. Klien dapat IP 129, ininya 128. Kita cari 12 kliennya mana ya? 129 klik, dia add target 1, 128 add target 2. Nah, di sini kita akan setting dulu gitu ya untuk target yang akan kita lakukan ARP spoofing ini siapa aja. Nah, jika sudah, klik dan oke. Nah, ARP positioning victim gitu ya, artinya mereka ini sudah ada. Jadi si attacker ini sudah mencoba untuk ada di tengah-tengah mereka berdua gitu. Oke, jika sudah, kita akan mengecek gitu ya di klien. Coba kita cek Wireshark. Di sini kita cek apakah sudah ada gitu ya. Di sini bahwa apakah sudah ada gitu. Di sini ke Wireshark, kita buka Wireshark PNS. Nah, di sini kita cek ya. Nah, ini ada duplikat ya. Jadi dari IP 129 ke 128 juga. Nah, ini udah artinya sudah ada gitu ya. Selanjutnya itu percobaan sisanya jacking. Kita keluar aja, kita clear dulu. Nah, di sini sebelumnya ini kita harus konfigurasi dulu gitu ya di Ubuntu server, karena ini akan menggunakan Apache. Jadi kita harus sudo apt install Apache, sudo apt install, sudo apt update. Menunggu, kita coba ke Firefox. Capek ah. Sini sudah selesai, kita install Apache 2. Berisik. Nah, sudah. Berisik. Oke, mohon maaf sebelumnya ada notif ya. Nah, jadi yes gitu ya. Kita install. Nah, udah, kita tunggu ini selesai. Oke, udah selesai. Kita clear dulu. cd var nah di sini cd html. Nah, jadi kita harus
setting dulu gitu. Kita harus masukin login PHP kayak gini untuk percobaan login nanti gitu. Nah, jadi harus ada, kita bikin sesimpel mungkin lah ya. Jika udah, kita masuk ke, nah, kita cek dia IP-nya itu kan 128 ya. Nah, di sini kita coba masuk, akan HTTP /192 98 ini 128 ini login.php. Nah, jadi sudah masuk ke tampilan, jadi kita itu login ke server lah ya intinya. Sini kita masukkan apa aja, katakanlah admin 123 sub, kita cek gitu di Kali Linux. Nah, sini Kali Linux ini nge-capture gitu, si klien ini mencoba login ke si Ubuntu server dengan username admin dan passwordnya admin 123. Oke. Langkah kedua, kita menggunakan metode yang kedua, yaitu telnet ya. Kita menggunakan telnet atau kita nge-remote gitu ke si dari klien ke Ubuntu server. Nah, di sini kita buka dulu view, lalu ada yang namanya connection. Nah, di sini kita agar bisa memantau jaringan yang aktif gitu pada saat itu. Di sini kita checklist aja bagian yang dibutuhkan, TCP dan aktif. Nah, di sini nah di sini kita langsung gitu ya nyoba untuk nge-remote. Di sini kita cek dulu gitu. Oh ya, dan jangan lupa untuk install telnet. Nah, jangan lupa untuk install. Nah, sini diinstal dulu ya. Di sini kita coba langsung aja gitu ya, telnet. IP-nya berapa? 168.100.128 deh kalau nggak salah. Sini dia dapat IP itu ya 128. Nah, karena telnetnya sudah diinstal, kita coba menggunakan port 23. Nah, sini dia udah bisa login gitu ya ke Ubuntu server. Ubuntu server Nah, dia udah masuk ke si Ubuntu server si klien ini. Katakanlah dia mencoba untuk masuk atau dia nge-remote ke server gitu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa si Ubuntu server si klien ini mencoba untuk nge-remote gitu ya ke si Ubuntu server. Sebentar. Nah, di sini si klien ke capture gitu ya bahwa dia mencoba masuk, si klien ini mencoba masuk gitu ya dari 129 ke 128. Sini kita bisa lihat bahwa Ubuntu server gitu, menggunakan Ubuntu server dengan password 12345. Nah, ini di capture ya. Oke, langkah selanjutnya adalah ya, karena tadi gitu ya si kita exit dulu ya. Di sini kan dia bisa gitu ya untuk melakukan telnet ke si Ubuntu server. Di sini kita akan mencoba untuk memblokir gitu ya, atau mencoba mengamankan si server ini gitu. Jadi tidak bisa gitu, tidak akan bisa login menggunakan IP table gitu ya. Di sini ke Ubuntu server terlebih dahulu, kita tulis IP tables sudo IP tables min a input min s 192.168 ini
ini IP untuk routernya gitu ya, minc drop enter. Oke, di sini kita akan mencoba gitu ya, mencoba ulang apakah dia masih tetap bisa ke IP itu. Mencoba. Oke, kita tunggu ya. Bang, udahlah bang. Gimana mau progresnya ini, dari tadi cuma ngeliatin media share promosi kampus. Kalau enggak es krim mixu. Kapan kelarnya ini bang? Udahlah. Nah di sini oke, karena tidak bisa mungkin ya nih, jadi nggak bisa gitu blok karena dia udah nge-setting si IP table-nya, jadi dia nggak bisa masuk gitu, nggak bisa ngerembet ke si server. Oke, sudah, kita langsung coba ke selanjutnya, yaitu ada yang namanya selanjutnya itu ke IP spoofing. Nah, di IP spoofing ini kita akan mencoba untuk ngeping gitu ya, ngirim suatu paket lah gitu bahasanya ke si target. Sini perintah yang digunakan itu pakai having tree min A 100 min P 3. Oke, nah ini 100 128. Nah, jadi artinya apa, ini having tree ini dia A terus IP ini tuh dia menggunakan IP palsu. Di sini si attacker ini mencoba untuk menggunakan IP palsu dengan min P port 23 ke IP targetnya itu adalah 128 gitu ya, 128. Oke, kita coba. Oh ya, kita harus kita cek dulu apakah hasil gitu ya, 128 kan ya. Oke, kita cek sini dilihat gitu ya, dapat dilihat. Nah, ini dari IP 100 nih ya ke 128, sangat banyak gitu ya percobaan TCP itu. Jadi 100 Oke, kita cek aja. Oke, nah selanjutnya kita akan mencoba untuk mengirim suatu file gitu ya. Katakanlah kita punya suatu file txt, kita coba kita cek dulu. Nah, jadi ini hanya perumpamaan gitu bahwa ini adalah malware. Kita akan mencoba untuk mengirim si cat file txt ini ke target gitu. Having tree min A 2 port 23 min D 100 min E file txt ini ya kalau nggak salah. Nah, ini udah ya, itu ini mencoba untuk mengirimkan paket barusan gitu. Kita cek Wireshark. Nah, ini ya, coba dia ngirim file txt. Ini sangat banyak gitu ya dia ngirim. Oke,
mungkin ya. Selanjutnya gitu ada yang ketiga, itu percobaan untuk melakukan sama gitu ya, hyping tree juga. Jadi dia pakai sistemnya DDoS lah ya, kita ngirimin IP sebanyak apapun gitu ya, tergantung dengan keinginan. Ini pakai flood, jadi min ps flood gitu ya, hyping tree sudo. Nah, ini kita coba cek gitu ya. Nah, ini percobanya banyak banget gitu ya, cek sangat banyak gitu capture gitu, bahwa dia ngirimin itu sangat banyak lah ya. Ini kita close, quit. Terakhir kita mencoba untuk melakukan ping gitu ya, kita cek di yang namanya nanti ada ethernet, kita ping. Nah, ini ping S sebanyak gitu ya, kita S ini sebanyak 6000 ke si 128 gitu ya, 128. Oke, kita cek. Nah, ini untuk mengeceknya itu kita bisa menggunakan yang namanya sudo ethernet. Nah, sini bisa lihat gitu ya bahwa nih ping 128 ini ngeping gitu, dari 127 ini ngepingnya sangat besar sekali gitu dibandingkan yang lain. Jadi itu salah satu percobaan DDoS gitu ya. Udah, oke, mungkin cukup sekian ya demo dari saya gitu terkait modul 10, yaitu sniffing, spoofing, dan session hijacking. Bahwa kita ketahui bahwa tidak semuanya jaringan di luar sana itu aman. Jadi kita harus tahu bahwa ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu, yang akan mengeksploitasi komputer kita. Jadi cukup sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.